Silakan Ustaz, kami sedang persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para peserta konsultasi syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program konsultasi syariah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini sebagai pengantar dari kami membawakan tema tentang berkurban, ya, berkurban bagi yang melaksanakan ibadah haji ataupun yang selainnya. Jadi bagi yang melaksanakan ibadah haji diperintahkan untuk berkurban bagi yang bagi yang melaksanakan ibadah haji tamattu dan haji qiran. Ya, adapun haji ifrad maka tidak diperintahkan ya untuk berkurban. Ya, jadi mereka berkurban bagi jamaah haji yang haji tamattu dan haji qiran itu berkurban yaitu di Mekah, ya, yaitu menyembeli bisa unta yang sanggup unta atau sapi atau kambing, yang minimal berkurban dengan kambing. Ya, satu orang jamaah haji berkurban satu kambing. Kalau sapi bisa 7 orang berserikat, begitu juga unta bisa 7 orang. Ya, itu ya bagi yang melaksanakan ibadah haji. Ya, adapun berkurban untuk bagi yang tidak berhaji itu juga disunahkan, diperintahkan tentu bagi yang mampu, ya, dan hukumnya sebenarnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya, terjadi perbedaan pendapat para ulama bagi yang mampu, ya, apakah dia wajib atau hanya sunnah muakkadah saja. Ya, kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan dia sunnah muakkadah, hukumnya tidaklah wajib. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, itu tentang pensyariatan perintah untuk berkurban baik yang melaksanakan ibadah haji ataupun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang afdal untuk dikurbankan, ya, bagi yang berjamaah haji, bagi yang melaksanakan ibadah haji, yaitu unta, ya, berkurban dengan unta, kemudian dengan sapi, ya, itu jika dikurbankan itu secara utuh. Artinya secara utuh artinya satu orang satu unta, satu orang satu sapi, begitu yang dimaksud. Ya, karena tentu karena lebih utama karena harganya lebih mahal. Ya, tentu harga unta lebih mahal daripada harga sapi. Oleh karenanya berkurban satu unta untuk satu orang bagi jamaah haji itu lebih utama dibandingkan berkurban satu orang satu sapi. Begitu juga lebih utamanya karena
banyak manfaatnya. Ya tentu dagingnya satu ekor itu tentu banyak dinikmati oleh orang-orang fakir miskin. Ya kemudian setelah itu yang yang lebih minimalnya adalah kambing. Ya kalau tidak mampu satu ekor satu unta atau satu sapi, maka minimalnya berkurban dengan satu ekor kambing. Kalau satu ekor kambing ini tidak bisa berserikat ya, tidak berserikat, tidak boleh berserikat untuk 7 orang. Yang bisa berserikat 7 orang hanya satu ekor sapi ataupun satu ekor unta, begitu. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi yang lebih afdal untuk kita kurbankan ya baik yang melaksanakan ibadah haji ataupun yang tidak, maka yang lebih sapinya hewan ternaknya itu yang lebih gemuk ya, yang lebih gemuk ya karena tentu banyak dagingnya yang bisa yang bisa dinikmati oleh orang-orang fakir miskin ya dan juga bisa dinikmati bagi orang yang berkurban. Kemudian yang paling mahal harganya. Jadi yang pertama adalah yang paling banyak dagingnya, yang kedua yang paling mahal harganya itu yang lebih diutamakan. Kemudian untuk berkurban domba, satu ekor domba itu minimal umurnya 6 bulan. Kalau domba itu minimal umurnya 6 bulan, ya tidak mesti 1 tahun ya. Kalau kambing itu minimal 1 tahun umurnya, genap 1 tahun umurnya bisa kita kurbankan. Tapi kalau domba itu minimal 6 bulan sudah bisa dikurbankan. Kalau sapi yang dikurbankan itu minimal berumur 5 tahun, ya sudah genap 5 tahun sudah bisa dikurbankan. Kalau sapi dia dikurbankan minimal umurnya 2 tahun genap. 2 tahun sudah bisa dikurbankan untuk sapi. Jadi tolong ini dipahami baik-baik. Ya kalau sekali lagi kalau kita berkurban domba atau biri-biri namanya itu minimal 6 bulan, tidak mesti 1 tahun. Tapi kalau kambing itu minimal 1 tahun umurnya, genap 1 tahun. Kalau sapi minimal genap 5 tahun. Kalau unta minimal 5 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian saya ulang lagi, kalau kambing, jika dikurbankan kambing bagi jamaah haji minimal satu kambing 1 orang. Tidak bisa berserikat, tidak boleh 2 orang, apalagi 7 orang, tidak boleh. Ya, ya kecuali kalau unta ini bisa berserikat 7 orang jamaah haji, begitu juga sapi bisa berserikat 7 orang bagi jamaah haji. Begitu juga bagi yang bukan jamaah haji bisa berserikat 7 orang satu unta atau 7 orang satu sapi bagi yang bukan jamaah haji itu juga boleh. Adapun kambing baik jamaah haji atau bukan jamaah haji maka dia hanya 1 orang saja. Tapi kalau dia punya keluarga, ya artinya satu keluarga itu bisa dia menyembeli 1 ekor kambing itu sudah mewakili keluarganya yang lainnya. Artinya tidak mesti istrinya juga berkurban, anak-anaknya, karena sudah diinkludkan oleh suaminya. Artinya suaminya sudah mewakili untuk keluarganya. Itu boleh, ya. Itu boleh untuk 1 ekor kambing itu sudah bisa salah seorang kepala keluarganya, bapaknya misalnya, mewakili daripada anak dan istrinya. Itu ikhwan Islam, azakumullah ya, terkait tentang apa namanya menyembelih hewan kurban. Ya, dan ini semuanya ada dalilnya ya dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana diriwayatkan di sini dari Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kulla sab'atin minna fi badana. Nabi memerintahkan kepada kami untuk berserikat dalam berkurban 7 orang satu sapi atau 7 orang satu unta. Ya, jadi Nabi pernah memerintahkan sahabatnya untuk berserikat dalam berkurban 1 ekor sapi itu 7 orang maksimal.
dan 1 ekor unta maksimal 7 orang. Ya, adapun tentang berkurban 1 ekor kambing, bisa 1 orang itu mewakili keluarganya, mewakili 1 keluarga. Ya, cukup 1 orang yang menyembelih maka sudah mewakili 1 keluarga. Itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana berkata Abu Ayyub Al Ansori, sahabat Nabi, karena rojulu bi ahli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yudhi bisyahdi anhu wa an ahli baitihi wa yakuluna wa yut'imun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadis ini. Ya, jadi seorang laki-laki di zaman Nabi itu dia berkurban dengan 1 ekor kambing, dan atas namanya dan atas nama keluarganya. Itu boleh, ya, atas namanya dan atas nama keluarganya. Artinya 1 orang sudah mewakili 1 keluarganya itu. Lalu mereka makan, dan mereka pun membagi-bagikannya kepada fakir miskin dan atau memberikan hidayah. Jadi memberikan hadiah kepada tetangganya atau yang selainnya. Jadi daging kurban itu baik yang berhaji ataupun yang tidak berhaji itu dibagi 3. Utamanya dibagi 3, ya. Yang utama itu dibagi 3 bagian, 1/3 dimakan, 1/3 diberikan kepada fakir miskin, dan 1/3-nya lagi dihadiahkan, ya, dimakan, diberikan fakir miskin 1/3-nya lagi diberikan hadiah kepada orang lain. Baik. Kemudian 1 ekor kambing itu lebih utama, berkurban 1 ekor kambing itu lebih utama daripada berkurban 7 orang yang berserikat pada unta ataupun sapi. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, berkurban 1 ekor kambing untuk 1 orang itu lebih utama dibandingkan berkurban dengan berserikat 7 orang 1 ekor unta ataupun 1 ekor sapi. Ya, itu keutamaannya. Ya, baik. Kemudian bagi apa-apa saja hewan ternak yang boleh dikurbankan. Yang boleh dikurbankan itu baik yang berkurban bagi jamaah haji ataupun tidak, dia harus hewan sapi, kambing ataupun unta itu harus selamat dari penyakit. Artinya tidak ada penyakitnya. Kemudian anggota tubuhnya juga sempurna, tidak ada yang cacat, dan juga tidak kurus. Ya, itu 3, ya. Selamat dari penyakit, anggota tubuhnya itu lengkap, ya, tidak ada yang hilang anggota tubuhnya, dan juga tidak ada yang kurus. Ya, kalau kurus itu kan berarti tidak ada dagingnya, padahal itu hewan kurban kan dagingnya yang akan dinikmati oleh orang-orang, khususnya orang-orang miskin. Jadi tidak boleh kita berkurban kalau picak, ya, matanya picak, apalagi buta, itu tidak diperbolehkan. Begitu juga kalau sangat kurus sekali sehingga tidak ada dagingnya, juga tidak boleh. Begitu juga pincang, ya, apalagi kalau tidak ada kakinya, ya, pincang saja tidak boleh, apalagi kalau tidak ada kakinya, ya, maka itu juga tidak boleh dikurbankan karena cacat. Begitu juga yang yang jelas-jelas berpenyakit, ya, penyakitnya jelas, maka itu juga tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Karena kan kurban ini adalah bentuk takarub kepada Allah, bentuk pengabdian kita kepada Allah lewat berkurban, maka kita harus berkurban ini dengan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berkurban dengan yang terbaik, bukan berkurban yang tidak baik, begitu. Ini ada hadisnya tentang 4 tadi larangan untuk kita untuk kita kurbankan, sebagaimana hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 jenis atau hal yang tidak boleh seseorang mengurbankannya, yaitu hewan kurban yang sangat jelas
picaknya, ya sangat jelas matanya yang picak, apalagi buta, itu tidak boleh. Kemudian sangat jelas penyakitnya. Begitu juga yang ketiga, sangat jelas pincangnya yang susah untuk berjalan. Yang keempat, sangat jelas kurusnya sehingga tidak ada dagingnya. Kemudian menyembelih kurban bagi yang berjamaah haji, ya ataupun yang bukan berjamaah haji, meskipun yang bukan sedang melaksanakan ibadah haji, itu pelaksanaan menyembelih hewan kurbannya setelah sholat id. Setelah sholat id sampai akhir ayam tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Itu waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bagi baik yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang bukan melaksanakan ibadah haji. Kemudian disunahkan untuk memakan daging kurban bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya artinya yang berkurban itu memakan daging tersebut. Begitu juga yang bukan jamaah haji memakan daging kurbannya dan dihadiahkan dan disedekahkan, artinya dibagi tiga sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah siapa yang ingin siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, berniat, lalu ketika masuk 10 pertama Dzulhijjah, maka dia tidak diperbolehkan untuk menggunting rambutnya, mencukur rambutnya, mencabut bulu-bulunya, dan memotong kukunya. Tidak diperkenankan sejak awal Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan, sampai disembelih hewan kurbannya. Artinya kalau sudah disembelih hewan kurbannya, maka dia boleh mencukur rambutnya atau mencukur atau memotong kukunya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ya. Nabi bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudhu min sya'rihi wala min asfarihi syai'an hatta yudhhiya." Ya, rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda, apabila masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ada yang ingin menyembelih atau berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya, ya, dan juga jangan memendekkan kukunya atau memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, itu terkait tentang ibadah kurban, ya, baik yang melaksanakan ibadah haji khususnya yang haji tamattu dan haji qiran, ya. Begitu juga bagi yang bukan jamaah haji diperintahkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, demikian. Ya, silakan kalau demikianlah penyampaian dari kami terkait hukum seputar penyembelihan hewan kurban. Ya, demikian. Baik, saya rasa jelas suara kami. Alhamdulillah. Itulah tadi materi pengantar dari Ustaz kita, dari Mahmudin Hafizahullah Ta'ala, yang telah menjelaskan tentang permasalahan kurban baik yang sedang berhaji maupun yang tidak melaksanakan haji. Baiklah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tunggukan atensi Anda yang ingin bertanya bisa langsung bertanya melalui Zoom atau dengan mengirim pesan melalui kolom chat di pertemuan kita ini. Alhamdulillah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Kita bacakan dulu pertanyaan tersebut.
Pertanyaan pertama yaitu Abdul Rahim. Mana yang lebih utama? Apakah sapi atau kambing? Langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya, mana yang lebih utama berkurban satu ekor kambing atau satu ekor sapi yang berserikat ya? Begitu ya? Yang 7 orang ya? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yang lebih utama itu satu ekor kambing untuk satu orang dibandingkan satu ekor sapi tapi dia berserikat. Ya, tapi dia berkongsi 7 orang. Itu lebih utama satu ekor kambing. Tapi kalau satu orang satu ekor sapi, lebih utama satu ekor sapi. Kalau satu orang dibandingkan satu ekor kambing. Tapi kalau satu ekor kambing dibandingkan dengan 7 orang berserikat satu ekor sapi atau satu ekor unta, maka yang lebih utama adalah kata ulama adalah satu ekor kambing. Ya demikian. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, dari Adil. Hingga apakah kurban kerbau dan kuda bisa dikurbankan? Apa lebih afdal setiap anggota berkurban masing-masing sapi kambing atau cukup kepala keluarga saja yang berkurban? Ini 2 pertanyaan Ustaz. Ya, tentang berkurban kerbau dan sapi, ya, kerbau ini insya Allah masuk spesies dari sapi ya, jadi bisa berkurban dengan kerbau karena dia masuk dari golongan sapi. Adapun kuda tidak masuk dari golongan sapi, ya, kuda ini tidak masuk dari golongan sapi, maka kuda ini tidak bisa dikurbankan. Ya, kuda tidak bisa dikurbankan. Kalau kerbau ini, sebagaimana kata ulama, dia masuk dalam golongan sapi, maka dia bisa dikurbankan. Ya, demikian. Kalau sapi tidak bisa ya, karena dia tidak digolongkan, bukan bagian daripada sapi. Ya, kemudian Ya. apakah cukup satu keluarga, misalnya bapaknya yang berkurban mewakili anggota keluarganya? Iya, sudah cukup. Ya, jika yang berkurban bapaknya itu sudah mewakili keluarganya atau ibunya itu sudah mewakili keluarganya. Ya, tidak mesti setiap anggota keluarga berkurban, tidak mesti. Tapi kalau mau boleh-boleh saja, silakan. Kalau mau misalnya bapaknya juga mau, ibunya juga mau, anaknya juga mau, silakan masing-masing berkurban. Tetapi itu tidak diwajibkan. Yang wajibnya atau yang disunahkannya itu minimal satu kepala keluarga itu satu saja yang berkurban mewakili. Ya demikian. Ya demikian. Nah Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya ini datang dari Hasna. Berkurban niatnya untuk orang tua, apakah masing-masing satu ekor kambing atau satu ekor kambing bisa untuk keduanya? Iya. Coba diulang, Ustaz. Coba diulang. Ini Ustaz, berkurban niatnya untuk orang tua, apakah masing-masing satu ekor kambing? Ini Ustaz mungkin Iya, anaknya tidak. mau berkurban, ya. Iya, tidak mesti satu tidak mesti ya. Cukup ya satu kambing itu sudah bisa kita niatkan untuk 2 orang tua kita, bapak dan ibu. Ya, itu sudah cukup ya. Satu ekor kambing sudah kita bisa niatkan untuk orang tua kita. Tapi kalau mau masing-masing juga boleh. Satu untuk bapak, satu untuk ibu itu boleh. Tapi minimal satu kambing sudah mewakili itu untuk bapak dan ibu. Demikian. Baik. Sambil menunggu yang lain Ustaz, kami ada pertanyaan Ustaz berkaitan dengan kurban yang biasa ditanyakan juga, apakah boleh kita berkurban sekaligus niatnya juga untuk akikah Ustaz? Jadi ada yang kadang mengambil pendapat tentang wajibnya akikah,
sehingga dia berkurban sekaligus akikah juga Ustaz. Bagaimana hukumnya terkait hal ini? Ya, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Apakah boleh meniatkan ya satu kali sembelihan niatnya dua, yaitu kurban dan akikah. Itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi insya Allah pendapat yang kuat itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya, jadi satu sembelihan niatnya dua, yaitu kurban dan akikah itu diperbolehkan. Tapi sebaiknya adalah kalau bisa dua-duanya dijalankan masing-masing terpisah. Kurban terpisah, akikah terpisah itu sebaiknya. Tetapi tentang hukumnya, sebagian ulama mengatakan boleh digabungkan niatnya. Demikian. Demikian. Ya, ini sudah ada yang mau bertanya eh, dari apa? Rubiana. Ya, silakan yang mau bertanya langsung. Ya, kami Ustaz. Ya, Ya, syukron Ustaz sebelumnya atas kesempatannya. Jelas suara ya Ustaz. ya, Ya, jelas. jelas. Ya, yang pertama yang kami tanyakan Ustaz, ada hewan kurban sudah memenuhi syarat untuk dikurbankan Ustaz. Artinya dia sehat dan semua syarat-syaratnya terpenuhi. Akan tetapi Ustaz, ketika waktu penyembelihan itu hewan kurban tersebut lari, maksudnya lepas gitu Ustaz. Sapi itu lari, dan ketika dia lari itu menyebabkan ada daerah ketinggian, dia jatuh Ustaz, dan menyebabkan kakinya pincang. Apakah bisa dikurbankan? Sah kurbannya Ustaz? Karena langsung dieksekusi di tempat karena hewan tersebut jatuh begitu Ustaz. Ya, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua boleh Ustaz, di luar Ya, Ya, tema. silakan. ya, silakan. Silakan. Oke, gini Ustaz. Untuk ketika sholat Ustaz, ketika kita mulai takbiratul ihram itu yang pertama, apakah boleh Ustaz sebelumnya itu kita tanamkan niat, maksudnya supaya khusyuk sholat kita, maksudnya dalam hati mungkin kita sampaikan, maksudnya kita ucapkan, ya Allah terimalah sholat saya, maksudnya apakah bisa seperti itu Ustaz? Atau ya Allah mudahkanlah urusan saya dengan sholat saya, atau apa yang membuat kita lebih khusyuk begitu kita sampaikan di awal sebelum takbiratul ihram tersebut Ustaz. Apakah itu boleh atau gimana? Syukron Ustaz atas dua pertanyaan ini. Ya, ya. Betul, terima kasih Bapak Adil atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama Ustaz, ketika hewan kurban lari, kemudian jatuh dan ternyata pincang. Setelah itu eh, langsung disembelih tempat Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Bapak. Ya, tidak mengapa ya, karena awalnya kan tidak pincang ya. Kan waktu dibeli pertama kan itu tidak pincang, tapi karena qadarullah, karena lari lalu terjatuh lalu pincang, maka tidak mengapa. Karena itu di luar daripada kemampuan seseorang. Ya, kecuali kalau dia beli dalam keadaan pincang, itu tidak boleh. Tapi kalau dia sudah beli dalam keadaan sehat, tidak ada cacatnya, makin qadarullah ketika mau disembeli lari kemudian jatuh pincang, maka tidak mengapa. Karena itu di luar kemampuan seseorang. Artinya hukumnya tidak mengapa. Boleh langsung segera disembelih. Ya. Yang kedua tentang sebelum takbiratul ihram, ada betikan dalam hati seperti doa, semoga dimudahkan dalam sholatnya, diberi kekhusyuan, maka itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, karena sama dengan ini kita berdoa dalam hati kita agar kita diperkenankan, dimudahkan dalam melaksanakan sholat agar lebih khusyuk lagi. Artinya hukumnya adalah boleh saja. Demikian. Ya, alhamdulillah itu tadi jawaban dari Ustaz. Mungkin masih ada
para pemirsa sekalian yang mau langsung bertanya bisa, silahkan. Langsung hidupkan mic-nya. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz dari kolom chat dari Bapak Ibrahim. Pada penyembelihan biasa dikumpul itu hewan baru disembelih satu-satu dan dilihat saja temannya dipotong. Bagaimana itu Ustaz? Ya itu tidak boleh itu ya. Ya, tidak boleh ya. Kalau tidak salah itu ada hadisnya ya. Artinya tidak diperkenankan kita menyembelih hewan itu kemudian disaksikan oleh hewan-hewan teman-teman yang lainnya ya, oleh sapi-sapi yang akan dikorbankan lainnya ya tidak diperboleh karena sapi itu juga melihat ya, akan melihat sapi yang lainnya dikorbankan. Jadi semestinya kita menghalanginya dengan tirai misalnya ya, dengan kain ya, supaya ketika disembelih yang sapi yang lainnya itu tidak melihat. Ya demikian. Baik. Ya demikian. Ya, Ustaz. Baiklah, kami berikan lagi kesempatan kepada pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung melalui Zoom kita, silakan. Sebelum kami membacakan ada beberapa pertanyaan lagi yang masih Ustaz. Apa hukum menjual daging atau bagian lain dari hewan yang dari hadiah atau pembagian karena butuh dengan uang? Tidak jelas, putus-putus suaranya. Tidak jelas, suaranya antum tidak jelas. Bisa diulang lagi. Nah, Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apa hukum menjual daging atau bagian lain dari hewan kurban yang didapat dari hadiah atau pembagian karena butuh dengan uang? Tidak mengapa, boleh. Karena itu sudah menjadi haknya. Yes. Ya, jadi boleh orang yang sudah dapat hadiah hewan kurban ya, dagingnya kah atau kulitnya kah apanya kah, maka tidak mengapa dia jual. Karena itu sudah menjadi haknya. Ya, kecuali kalau yang berkurban ya, adapun orang yang berkurban tidak boleh menjual dagingnya atau kulitnya atau yang lainnya. Demikian. Adapun yang diberikan hadiah ya, atau orang miskin yang disedekahkan kepadanya lalu dia jual dagingnya, misalnya sebagian dia makan, sebagian dia jual karena kebutuhan uang, maka tidak mengapa, boleh. Karena itu sudah menjadi hak miliknya. Demikian. Nah, Ustaz. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, yaitu permasalahan tadi yang kita sebutkan tentang pembagian hewan kurban, Ustaz. Kan ada dengan 3 cara tadi. Tapi kalau seumpamanya itu kita mengambil seluruh bagian, Ustaz. Hewan kurban itu kita ambil seluruh dan kita tidak bagi. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Tidak diperbolehkan. Karena di situ ada haknya orang-orang fakir. Ada hak-haknya orang fakir, itu tidak diperbolehkan kalau kita semua yang berkurban itu dia mengambil semua dagingnya, tidak diperbolehkan. Ya, jadi minimal dibagi 2, setengah untuk berkurban, setengahnya untuk orang miskin. Jadi mesti ada haknya orang miskin. Demikian. Ya, baik Ustaz. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya adalah
Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak Haris. Bagaimana hukum jika tidak sengaja menghilangkan hewan kurban dari jamaah? Nah, Ustaz. Tidak sengaja, dia dia Nah, tetap Ustaz. Tidak tanggung sengaja. jawab, dia tetap bertanggung jawab, ya, tetap dia bertanggung jawab ya terhadap eh, hewan tersebut. Ya, artinya dia harus mengganti, kecuali kalau dia betul-betul tidak ada dananya ya, maka tidak ada kewajiban baginya. Tapi selama dia mampu untuk mengganti, dia harus mengganti. Karena itu tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya dia Masya Allah. diamanahkan, apalagi kalau dia upah misalnya, jangan sampai apalagi dia dikasih upah untuk menjaga, ya maka ketika hilang maka itu sudah menjadi tanggung jawabnya, ya menjadi tanggung jawabnya. Tapi kecuali kalau dia betul-betul tidak mampu mengganti ya tidak ada kewajiban baginya. Tapi selama dia mampu untuk mengganti maka dia mesti mengganti. Demikian. Masya Allah. Nah, Ustaz, itu mungkin pertanyaan terakhir dari pemirsa konsultasi syariah pada malam hari ini. Alhamdulillah, para pemirsa konsultasi syariah dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang kita tadi simak, baik itu materi yang dibawakan oleh Ustadz kita dan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan serta jawaban yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga kita semua diberikan kepemahaman dari ilmu yang disampaikan tadi kepada Ustadz, kepada kita semua dari Ustadz kita, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melaksanakan satu ibadah mulia ini, yaitu ibadah kurban. Alhamdulillah. Baiklah, para pemirsa konsultasi syariah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Kepada narasumber kita, Ustadz kita, Dr. Roni Mahmudin LC MPDI MA, Hafizahullah Ta'ala, kami ucapkan syukron, jazakallahu khairan, terima kasih atas perhatian dan atensi Anda semua. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana undur diri. Nah, Ustaz. Barakallah, Ustaz. Wa iyyakum.